Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan laporan diskusi kami yang menganalisis menyimpulkan konsep dasar fisiologi. Apa belum empat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan laporan diskusi fisiologi olahraga yang menganalisis menyimpulkan konsep dasar fisiologi pernafasan yang beranggotakan Anissa Pujianti, Suarmono, Ibrahim Pertama, Rahmat Zaki Al-Munawar. Pembacaan pertama yang akan dibacakan oleh Anugrah Anang Wijaya. Kepada Anang dipersilakan. Tolong slide-nya, Ki. Baiklah, saya akan slide pertama. A. Fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana respirasi merupakan proses mengumpulkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, paring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. 1. Hidung. Maksudnya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal atau terlihat dan bagian internal. Di hidung, bagian eksternal terdapat rangka penunjang berupa tulang dan hyaline cartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua yaitu mendeteksi stimulasi olfaktori indera pembau. Dan yang ketiga yaitu modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Rongga hidung sebagai bagian internal digambarkan sebagai ruang yang besar pada interior tengkorak inferior pada tulang hidung, superior pada rongga mulut. Rongga hidung dibatasi dengan otot dan membran mukosa. Yang kedua yaitu paring. Paring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan panjang 13 cm. Dinding paring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh membran mukosa. Otot rangka membuat paring dalam posisi tetap, sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka terjadi proses menelan. Fungsi paring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tempat bagi tonsil, berperan pada reaksi imun terhadap benda asing. Yang ketiga yaitu laring. Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago arytenoid. Selanjutnya, Ki. Cuneiform dan cuniculate arytenoid adalah bagian yang paling signifikan, di mana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membran mukosa atau lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara. 3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid, epiglotis, dan erikroid. Tiroid dan krikoid keduanya berfungsi melindungi pita suara. Epiglotis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan minuman agar melewati esofagus. Yang keempat yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersila sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan lewat dahak. Yang kelima adalah bronkus.
Setelah laring, trakea terbagi menjadi dua cabang utama, bronkus kanan dan bronkus kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri. Di dalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan semakin sempit atau pendek dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti percabangan pada pohon. Pada pasien VVOK, sekresi mukus berlebih ke dalam cabang bronkus hingga menyebabkan bronkitis kronis. Yang keenam yaitu paru. Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat 3 lobus di paru sebelah kanan dan 2 lobus di paru sebelah kiri. Di antara kedua paru terdapat ruang yang bernama kardiak, yang merupakan tempat berbagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh 2 membran perlindungan tipis yang disebut parietal dan visceral pleura. Parietal pleura membatasi dinding toraks, sedangkan visceral pleura membatasi paru itu sendiri. Sekian pembacaan slide dari saya kembalikan ke moderator. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Suharmono. Kepada Suharmono dipersilahkan. Tolong materinya. Ini tadi materi yang punya Anang Niki. Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Suhar langsung yang ke B aja, kapasitas vital paru-paru. Oke. Selanjutnya B, kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Kapasitas vital paru-paru untuk diukur melalui tes diagnostik bernama spirometri agar dapat menguji fungsi organ tersebut. Next, Ki. Sementara itu, beberapa contoh pengukuran spirometri adalah kapasitas vital paksa dan volume ekspirasi paksa. Holodeck. Respirasi pernapasan merupakan hal wajib dilakukan oleh setiap manusia. Manusia tidak dapat lepas dari proses respirasi sepanjang hidupnya. Perlu diketahui bahwa laki-laki bernapas sebanyak 14-16 kali per menit dan perempuan sebanyak 18-20 kali per menitnya. Nah, untuk mengukurnya salah satu tolak ukur pernapasan yang dipakai adalah kapasitas vital paru-paru. Namun, kapasitas vital paru-paru penting untuk diketahui karena pengaruh dengan kesehatan manusia. Pasalnya, bila kapasitas paru-paru berada di bawah atas normal, seseorang mungkin akan mengalami gangguan kesehatan. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal, yang dilanjutkan dengan ekspirasi maksimum. Sedangkan kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Kapasitas vital juga menunjukkan kemampuan tubuh untuk bernapas secara dalam dan batuk. Selain itu, kapasitas vital juga mewakili sebagai bagian kekuatan otot paru-paru bekerja saat proses inspirasi dan ekspirasi terjadi pada tubuh. Perlu diketahui bahwa ada berbagai faktor utama yang dapat mempengaruhi kapasitas organ paru, misalnya seperti pertambahannya usia, mengidap penyakit tertentu seperti asam, penyakit paru obstruktif kronis, hingga siktik
fibrosis. Selain itu, beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru, mulai dari kelainan bentuk dinding dada, kebiasaan merokok, sering terpapar polusi, hingga kekurangannya aktivitas fisik. Next. Kapasitas vital paru-paru penting untuk diukur melalui tes diagnostis bernama spirometri agar dapat menguji fungsi organ tersebut. Spirometri sendiri sering digunakan untuk mendiagnosis PPOK atau asma. Hasil dari tes tersebut juga dapat digunakan untuk melihat apakah pernapasan membaik atau tidak. Pasca perawatan bisa secara mengalami kondisi gangguan paru-paru tertentu. Nah, berikut adalah beberapa contoh pengukuran spirometri yang dapat dilakukan, antara lain kapasitas vital paksa. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur jumlah maksimum udara yang dapat kamu hembuskan secara paksa dari paru-paru setelah menghirup udara sepenuhnya, yakni sekitar 80% dari total kapasitas paru-paru atau 4,8 liter. Perlu diketahui bahwa sebagai udara tetap berada pada paru-paru seseorang setelah mengeluarkan napas. Selain itu, kapasitas vital paksa dapat menurun sekitar 0,2 liter per dekade. Bahkan untuk orang sehat yang tidak pernah merokok. Volume ekspirasi paksa. Pengukuran ini dilakukan melalui jumlah udara yang seseorang dapat menghembuskan dengan kekuatan dalam waktu 1 detik. Volume ekspirasi paksa atau VIF dapat menurun 1 hingga 2% per tahun ketika seseorang menginjak usia 25 tahun. Cara efektif untuk menjaga kesehatan paru-paru: menghindari paparan rokok dan berhenti merokok, mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, mendapatkan vaksinasi seperti vaksin flu dan vaksin PU. Next. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Pujianti. Kepada Nisa dipersilakan. Ventilasi paru. Pernapasan atau ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Proses ventilasi, inspirasi, dan ekspirasi terjadi secara sekuensial melalui sistem saluran udara yang sama, didukung oleh aliran darah searah yang melalui pembuluh darah paru, sehingga darah dari vertikal ke kanan yang berisi darah dari jaringan tubuh melalui arteri dapat dilakukan reoksigenasi. Lanjut. Teori pertukaran gas. Pertukaran gas adalah proses biologis di mana gas yang berbeda ditransport dalam arah yang berlawanan di permukaan respirasi khusus. Terjadinya gangguan pertukaran gas menunjukkan adanya penurunan kapasitas difusi yang disebabkan oleh menurunnya luas permukaan difusi, menebal membran alveolar kapiler, rasio ventilasi perfusi tidak baik, dan dapat menyebabkan pengangkutan oksigen dari paru keringan terganggu. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udara dari trankea masuk ke paru-paru melalui serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Moderator. Bacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Zaki Al-Munawar. Kapasitas
difusi selama latihan. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli. Mang interstitial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Oksigen dari alveoli setelah melewati jaringan tersebut akan berikatan dengan hemoglobin, membentuk HbO2. Setiap gangguan atau kerusakan pada tiap jaringan ligulutui, proses difusi dapat menurunkan difusi oksigen ke dalam darah. Contoh gangguan difusi yaitu bila terjadi penebalan dinding alveoli pada fibrosis, terisnya ruang interstitial oleh cairan pada edema paru, penebalan endolan kapiler, pengencalan plasma pada leukemia, dan kelainan dinding eritrosit pada penyakit sickle cell anemia. Baiklah, segitulah penyajian materi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.